Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menampilkan sebuah video mengenai kesenian Reog Ponorogo. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Devita Rahmawati, Yuyun Azizah, Della Aulia, Helvina Kurnia, dan Vita Haneluri. Kami dari Prodi PGSD kelas A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan multikultural dengan dosen pengampu Bapak Fajar Surya Hutama, SPD MPD, dan Ibu Yuni Fitriah Ningsih, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Kabupaten Ponorogo adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya, kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala. Selain itu, Kabupaten Ponorogo juga dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog, karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian reog. Kesenian reog adalah tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat, mengandung unsur magis yang penari utamanya adalah orang yang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, serta ditambah dengan beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Selain itu, setiap tahun pada bulan Suro atau Muharram, Kabupaten Ponorogo juga mengadakan suatu rangkaian acara berupa pesta rakyat, yaitu Grebeg Suro. Pada pesta rakyat ini ditampilkan berbagai macam seni dan tradisi, di antaranya Festival Nasional Reog Ponorogo, pawai lintas sejarah dan kirap pusaka, serta larungan risalah doa di Telaga Ngebel. Selain itu, asal-usul dari Reog Ponorogo ini terdapat beberapa versi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kesenian Reog Ponorogo, Anda dapat melihat video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Devita Rahmawati. Saya adalah mahasiswa program studi PGSD Universitas Jember. Kedatangan saya di sini ingin mewawancarai Anda terkait mengenai kesenian Reog Ponorogo itu seperti apa nih, Mas? Sebelumnya mohon maaf, bisa Anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, penjelasan itu sebagai apa di sanggar ini? Terima kasih Mbak Devi atas kunjungannya di Sanggar Tari Kaulo Bantarangin. Saya Rizwan Miftahul Aji, sarjana pendidikan. Di sini saya selaku kepala pelaksana Sanggar Tari Kaulo Bantarangin. Sanggar ini beralamat di Jalan Diponegoro, Dusun Tamanan, Desa Kauman. Berapa lama nih ini sanggar ini berdiri? Sanggar ini sudah 4 tahun berdiri sejak tahun 2017. Apakah pelatihnya panjenengan? Pelatih di sanggar ini sudah 16 orang, terdiri dari 6 pengajar putri dan juga 10 pengajar putra. Di sini ada beberapa terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas putra, kelas putri, kelas olah tubuh, kelas ngaji vokal, dan juga kelas pengerawit serta kelas pembarong. Jadi ada 6 kelas yang ada di Sanggar Tari Kaulo Bantarangin ini. Oke, seperti ini, Mas. Selanjutnya saya ingin langsung ke pertanyaan intinya. Bagaimana sih, Mas, asal mula atau sejarah dari berkembangnya kesenian tari reog ini? Baik, Reog Ponorogo ini adalah kesenian yang super sakti. Kenapa saya bilang super sakti? Karena berkembangnya kesenian ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kesenian tari kecak di Bali, di Ponorogo tidak ada, tapi Reog Ponorogo di Bali ada. Di luar negeri banyak sekali juga, di Jepang, di Belanda, dan beberapa negara yang sangat eksis seperti di Taiwan dan Hong Kong juga. Jadi Reog Ponorogo ini warisan budaya nenek moyang yang sangat luar biasa sekali. Jadi di sini bukan hanya tentang pelestarian, tapi tentang nilai yang itu berkaitan tentang edukasi dan juga kekaryaan. Kekaryaan itu seperti apa? Kekaryaan yang setiap tahun
koreografer muda Ponorogo itu saling beradu kompetisi kekaryaan dalam sajian pertunjukan Festival Reog Mini ataupun Festival Nasional Reog Ponorogo. Dan juga utamanya embrio dari kesenian ini adalah pelestarian. Jadi awal mula Reog Ponorogo ini menurut subjektivitas saya adalah reog ini terbagi menjadi 3 versi di zamannya, dan sampai sekarang ada 2 versi yang eksistensinya sampai sekarang sangat terjaga, yaitu yang versi reog obyok, reog festival, dan juga reog santri ataupun itu reog versi Islam yang dulu digunakan oleh Bathara Katong untuk penyebaran agama Islam di Ponorogo. Jadi reog ini adalah juga kesenian yang di masanya juga dijadikan alat sebagai penyebaran agama. Dan dari embrio itu reog obyok yang untuk versinya Suryo Ngalam itu yang embrio dari sejarah reog yang satir. Jadi utamanya itu adalah satir, bagaimana Raja Brekkertabumi kelima itu tunduk pada permaisurinya. Itu sejarah dari reog versi Ki Ageng Kutu atau reog obyok itu. Sedangkan reog festival itu terdiri dari beberapa tokoh yang sampai sekarang itu dipentaskan, biasanya dinamakan reog panggung gitu. Oh, berarti cuma ada itu ya? Ada 3 versi, yang 2 yang eksistensinya sampai sekarang ini terjaga. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh apa saja yang terdapat dalam tari reog ini? Kalau di festival itu ada 5 tokoh. Yang pertama adalah Waro, Jadil, Bujangganong, Klono Sewandono, dan juga Dadak Merak atau Singo Barong. Gitu. 5 tokoh ini menceritakan tentang perjalanan Prabu Klono Sewandono untuk melamar Dewi Songgolangit, putri dari Kerajaan Kediri. Di antaranya persyaratan meminang diantaranya adalah harus menyediakan 144 kuda kembar dan juga membawa seekor manusia yang berkepala 2, yang itu perwujudannya diwujudkan oleh Dadak Merak, yaitu kepalanya singa, yang di atasnya adalah kuda burung merak. Jadi ada 5 tokoh. Kira-kira jumlahnya per tokoh itu kurang lebih? Kalau untuk pertunjukan di festival itu biasanya memang tergantung tempat pertunjukannya. Kalau di suku festival biasanya Jadil ada 16, Waro 16, kemudian Ganong ada 3, Klononya hanya 1, dan Dadak Meraknya berkisar 3 sampai 7 ataupun bisa lebih. Jadi yang tokoh tunggal itu hanya Prabu Klono Sewandono. Yang lain bisa mengembangkan sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu makna atau nilai-nilai yang terkandung dari tari reog Ponorogo, dan juga makna atau nilai-nilai yang dapat diteladani dari masing-masing tokoh tersebut apa Mas? Nilai reog Ponorogo itu adalah nilai gotong royong. Jadi perwujudan bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu itu butuh kerjasama. Itu diwujudkan bagaimana Prabu Klono Sewandono itu berjuang dengan Bujangganong, dengan Waro, dengan Jadil untuk mewujudkan persembahan untuk Dewi Songgolangit itu. Kalau nilai-nilai yang terkandung dalam per tokoh itu seperti nilai Bujangganong. Bujangganong itu adalah seorang patih kerajaan Bantarangin yang itu memiliki karakter atau sikap setia pada sang raja. Jadi dia sangat setia dan sangat menghormati rajanya. Kemudian Waro itu adalah prajurit kerajaan yang gagah perkasa. Dia mengamankan kerajaan Bantarangin. Kemudian Jadil itu adalah perwujudan prajurit berkuda yang berani, yang tangkas dan lincah. Dan perwujudan yang diwujudkan oleh Prabu Klono Sewandono itu adalah seorang raja yang gagah perkasa dan berwibawa. Seperti itu. Selanjutnya yaitu apakah ada teknik khusus atau ritual-ritual dalam menarikan tarian reog Ponorogo ini sendiri Mas? Kalau di reog obyok itu sekarang masih terjaga. Ada beberapa ritual yang masih dilakukan oleh orang-orang sesepuh itu, yaitu seperti obong-obong menyan, pakai minyak wangi, vanbu, kemudian kepala Dadak Meraknya itu dikasih rokok kobot dan juga kembang kandil. Itu tidak lebih sebenarnya bukan kok persoalan syirik.
Sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.